Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم المكرم والمحترم yang sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Salih bin Abdullah Al-Attas matta'anallah bituli hayatih. Kita doakan guru kita semoga Allah selalu berikan sehat, panjang umur serta barakah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama kita muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Hadi matta'anallah bituli hayatih. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati para asatidz, wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' Al-Istiqamah Bapak Ustadz Abdul Ghafur. Juga yang saya hormati Al-Ustadz Zainuddin, para asatidz lainnya yang saya tidak sebut satu persatu karena waktu juga sudah menunjukkan jam 10:30. Jadi enggak usah disebutin satu-satu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para guru, para ulama. Mudah-mudahan guru-guru kita Allah selalu berikan sehat, panjang umur serta barakah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Juga para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, orang tua kita Bapak Haji Muhammad, juga para orang tua lainnya, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, wabil khusus para panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita doakan para panitia Maulid yang sudah juga yang nyumbang peringatan Maulid
yang sudah membantu peringatan Maulid, baik hartanya, baik doanya, tenaganya, dukungannya, semua mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita doakan agar diberikan keberkahan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Juga kita semua yang hadir dengan berkat hadir ini malam untuk merayakan, memperingati peringatan Maulid, agar kita ditambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah, dijadikan hamba yang bertakwa, dan mudah-mudahan di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Juga tidak lupa guru-guru kita, orang tua kita yang sudah pulang rahmatullah, wabil khusus yang mewakafkan Masjid Jami Al-Istiqamah, juga jamaah Masjid Jami Al-Istiqamah yang sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Hadi, yang cukup, lebih dari cukup buat bekal kita ini malam di dalam menjalankan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cuman tabarruk saja dikit, enggak banyak ya, karena di Pekayon sangat-sangat langka acara yang sudah lewat jam 10:30. Biasanya Pekayon acara jam 10 lewat juga udah kelar. Ya, ini udah 10:30. Ini matanya juga udah mata-mata kebuli. Lapar apa enggak? Lapar enggak? Biar kuat. Ya, biar kuat. Kata jamaah, Habib udah makan kuat ya. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid. Anak-anak jangan bercanda. Anak-anak. Jangan ribut. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu momen untuk membangkitkan cinta kita kepada Rasulullah. Satu acara yang menjadikan umat Nabi Muhammad cinta kepada nabinya melalui acara Maulid. Karena yang paling inti di dalam peringatan Maulid adalah pembacaan Maulid. Siratun Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad. Tadi yang dibaca itu sejarah Nabi Muhammad, dibacakan untuk kita agar kita tambah mengenal Nabi Muhammad. Kalau kita sudah mengenal Nabi Muhammad, maka akan menambahkan cinta kita. Enggak mungkin seseorang bisa cinta kalau dia enggak kenal siapa yang bakal dicintainya. Kita cinta karena kita tahu sejarahnya. Kalau kita tidak tahu sejarahnya, maka tidak akan timbul rasa cinta. Maka yang tadi diceritakan oleh Kiai Haji Abdul Hadi, ada orang yang ngomong bahwasannya babanya dia, babanya dia, ya, itu yang paling berjuang di abad ke-20, bahkan sampai dia menyebut Nabi Muhammad. Dia bilang, mana yang berjuang di abad ke-20? Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih berjuang? Nabi Muhammad apa babanya? Babanya mulu. Ya.
Orang kalau yaftakhir bin nasab itu nggak bagus, Pak. Baba gua nih, baba gua nggak bagus. Ente mesti unjukin diri ente. Ya, kita mesti unjukin diri kita. Laisal fata man qala kana abi, walakinnal fata man qala ha ana dha. Bukan pemuda, bukan seseorang yang baik, orang yang ngagulin babanya, baba gua, dirinya sendiri tengik, dirinya sendiri konyol. Bagus apa enggak? Bagus enggak? Kan'an, tahu Kan'an? Kenal gak Kan'an? Kan'an itu anak Nabi Nuh. Ya, Kan'an anak Nabi Nuh punya anak, ada Ham, ada Sam, ada Yafith, ada Kan'an. Ini Kan'an anak Nabi, bukan anak proklamator lagi, anak Nabi ini. Ya, tapi karena lagunya tengik, lagunya tengal, ditinggal sama Nabi Allah Nuh, tenggelam, celaka. Termasuk minal kafirin, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, padahal dia anak Nabi. Bayangin, Pak. Tapi kalau lagunya begitu tengik, tetap aja rusak, ya. Orang kalau udah dengki, mulutnya rusak, mau bagaimanapun tetap rusak. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Selalu ada aja tuh omongan yang kagak enak. Ya. Tadi udah bilang suara azan, suara apa? Suara kidung lebih enak dari suara azan. Pancasila lebih apa dia bilang? Lebih bagus dari Al-Qur'an. Ini orang menghina Al-Qur'an sudah kafir, Pak. Orang kalau menghina Al-Qur'an sudah kafir, merendahkan Nabi Muhammad jangan lagi merendahkan Nabi Muhammad. Ente merendahkan sunnah Nabi aja kafir, merendahkan sunnah Nabi, salah satu sunnah Rasul ente rendahkan, kafir ente. Ente disuruh potong kuku tuh sunnah Nabi Muhammad, saya nggak mau. Sunnah itu biarin sunnah ke, gua kagak mau. Apaan sunnah? Ngerendahin sunnah, istihzaan bis sunnah. Hukumnya sunnah Nabi Muhammad satu ente rendahin, kafir ente. Apalagi nabinya ente rendahin. Udah gitu ngomongnya di bulan Maulid lagi, yang umat Islam berbondong-bondong di masjid, di musola, di majelis taklim, di pasar, di rumah, di mall, bikin acara Maulid mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia malah berkomentar ngomong yang bikin rendah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi jadi rendah apa enggak? Nabi jadi rendah apa enggak? Nabi enggak bakalan jadi rendah, Pak. Orang kalau yang dimuliain sama Allah, biar yang rendahin sejuta orang enggak bakalan jadi rendah. Enggak bisa. Allah yang angkat derajat Rasulullah. Tidak ada makhluk yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk yang lebih mulia dari Nabi. Dari 313 Nabi, 124 Rasul, dari seluruh makhluk, baik dari malaikatnya, manusianya, seluruhnya. Siapa yang paling afdal? Nabi Muhammad. Yang perjuangannya enggak bakalan habis sampai hari kiamat. Dari mulai adanya Rasulullah sampai hari kiamat, perjuangan Nabi tidak bakal habis. Bahkan Nabi mengatakan di dalam hadis, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Sampai sekarang Nabi Muhammad tetap berjuang buat kita para hadirin.
Nih kita kalau ngelakuin salah, kita kalau ngelakuin kesalahan nih, dosa, itu dihadapkan ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, nih umatmu nih Fulan bin Fulan dari Pekayon. Nih lagunya begini, berbuat dosa, berbuat maksiat. Sedih Nabi Pak, sedih Rasulullah. Istighfarullah, Rasulullah langsung mintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunin umat saya Allah, Fulan bin Fulan. Berjuang apa enggak tuh? Berjuang apa enggak? Jadi Nabi berjuang, bahkan ketika Nabi intagala ila rahmatillah, pindah ke rahmat Allah, posisinya lebih dekat lagi kepada Allah, lebih berjuang lagi untuk keselamatan umatnya. Para hadirin jamaah sekalian, cuman zahirnya doang Pak nih, para pejuang memang berjuang buat Indonesia benar, tapi perjuangan itu semuanya di atas kalimatut takbir, kalimat Allahu. Siapa yang membawa kalimat Allahu Akbar kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi jangan sembarangan ngomong dong. Paul, gitu ya. Nenek-nenek tadi kata Kiai Abdul Hadi apa? Malampir. Masih bagusan malampir. Malampir pakaiannya putih, gombrang. Kalau dia kondenya kayak cepol gitu ya, konde cepol. Ini para hadirin jamaah sekalian. Jadi kemuliaan Rasulullah itu nggak bakalan berkurang sedikit pun. Ya. Dan kita memuliakan Nabi bukan berarti Nabi jadi tambah mulia. Enggak, Nabi udah mulia, udah mentok. Kemuliaan Nabi udah mentok. Kita cuman meniru apa yang Allah lakukan. Allah lakukan di dalam Al-Quran. Allah begitu mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diagungin oleh Allah. Nabi Muhammad diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya. Memang benar di dalam Al-Quran dikatakan, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin. Memang benar kita tidak boleh membedakan, tapi masing-masing nabi punya keistimewaan. Masing-masing nabi punya keistimewaan. Nabi Allah Nuh punya keistimewaan, begitu sabarnya dalam dakwah. Anak-anak, anak-anak, Nabi Allah Nuh punya keistimewaan, begitu sabarnya dalam berdakwah 950 tahun, tiap hari dakwah ngajak orang beriman kepada Allah, dan setiap hari juga dilempari sama batu sampai tiap hari pingsan. Nabi Allah Nuh alaihi sabar 950 tahun berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya al ulama warathatul anbiya. Ulama ini pewaris Nabi, kudu banyak-banyak sabar. Kalau lagi dakwah diganggu, kalau lagi dakwah dicemooh, dihina, dicaci, sabar. Atau dakwah di satu daerah yang ngikut dikit, nggak apa-apa, udah lanjut biar istiqomah. Lihat Nabi Allah Nuh, bukan setahun 2 tahun dakwah di jalan Allah, 950 tahun. Ini tempo-tempo baru dakwah 2-3 tahun, sedikit yang ikut udah purik. Jangan. Pewaris Nabi itu maksudnya semuanya mewarisi, ilmunya, kesabarannya mesti mewarisi. Tuh Nabi Nuh punya keistimewaan. Ya. Nabi Allah Ibrahim punya keistimewaan, melawan Raja Namrud sendiri diri, nggak ada yang dukung. Nabi Allah Ibrahim mempunyai keberanian. Sampai semua patung dihancurin sama Nabi Allah Ibrahim, disisain satu doang, biangnya. Sendiri Nabi Allah Ibrahim melawan Raja Namrud sendiri, sampai udah ditaruh di atas ketapel manjanik, namanya manjanik.
ketapel yang gede tuh, tau gak? Yang buat ngelempar batu. Pernah nonton film Kolosal? Ini jarang nonton film nih kan ya. Pernah nonton film Kolosal gak tuh? Yang ada batu dilemparin gitu ya. Itu Nabi Allah Ibrahim Pak dibakar sama Raja Namrud. Itu bukan bakarnya kayak tabunan, bukan. Bukan kayak api unggun. Hutan dibakar sama Raja Namrud. Hutan dibakar. Kemudian Nabi Ibrahim dilemparin pakai itu ketapel. Dilemparin. Begitu Nabi Allah Ibrahim lagi lebaan di ketapel mau dilempar, malaikat Jibril turun. Apa kata malaikat Jibril? Ya Ibrahim, alaka hajah. Hai Ibrahim, mau apa? Perlu apa? Bantuan apa yang perlu saya berikan? Apa kata Nabi Allah Ibrahim? La hajati ilaika ya Jibril, hajati ilallah. Ana enggak perlu bantuan ente ya Jibril. Hajatku, keperluanku aku serahkan semua kepada Allah. Diri-diri Pak. Begitu dilempar ke api, itu api jadi dingin. Kata Allah dalam Al-Quran, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan penyelamat bagi Nabi Allah Ibrahim. Jadi dingin tuh api. 40 hari Nabi Allah Ibrahim berada di api. Begitu padam tuh api, enggak tuh Nabi Allah Ibrahim apa? Selamat, bingung orang kafir semua. Ya, orang kafir pada bingung. Sendiri-diri berjuang sampai minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan tentara, cuman apa? Nyamuk. Nyamuk Allah kirimkan. Ini Raja Namrud nantangin Tuhan Ibrahim. Mana Tuhan Ibrahim? Bawa tentara yang paling kuat. Allah kirimkan tentara Allah yang paling lemah, yang paling apa? Kecil, nyamuk. Ya, nyamuk. Yang nyari makannya taruhannya mati. Iya kan? Nyamuk nyari makannya taruhannya mati. Nyamuk saking lemahnya kebanyakan makan darah kan dia mati. Benar gak? Terbangnya begitu. Kebanyakan makan darah keberatan. Benar gak? Allah kirimkan nyamuk dan nyamuk yang paling lemah. Nyamuk yang paling lemah. Diambil nyamuk yang paling nyamuk tuh macam-macam, Pak. Ya, nyamuk itu macam-macam. Ada nyamuk yang gede. Kan ya? Oh, kalau daerah-daerah sono no, itu nyamuknya gede-gede tuh. Ya. Daerah-daerah Bogor gitu ya, nyamuknya gede-gede tuh. Yang kalau maghrib doang keluarnya, Isya mau udah enggak ganti aplusan. Ya. Nyamuk Allah kirim yang paling kecil. Nempel di hidung Namrud. Begitu mau ditepak masuk ke hidung, masuk ke otaknya. Itu nyamuk di otak 40 hari sampai kesakitan Raja Namrud, dijedodin palanya di tembok, dijedodin. Saking apa? Biar nyamuk ini keluar. Kesakitan, perih. Wah. Sampai akhirnya dia getokin tuh pala sampai mati. Cuman Allah kirim apa? Allah kirim apa? Nyamuk. No, mestinya yang pada hina-hina Islam tuh, yang pada pengen ngancurin Islam, biar dikerubungi nyamuk masuk ke hidungnya pada tuh, biar ya. Amin apa? Agak amin pisan namanya. Ente kalau nggak ada marah sama sekali, Nabi Muhammad dihina, direndahin, ini umat Islam kalau nggak ada marah sama sekali berarti keislamannya diragukan. Ente diraguin, ente Nabi ente dihina nggak marah. Wah, sabar. Kita sebagai umat Islam nih mesti sabar, kan rahmatan lil alamin. Kalau agamanya dihina suruh sabar. Kalau dia yang dihina pribadinya nyorok apa namanya? Giliran pribadinya yang dihina mencak-mencak. Tapi giliran agama yang dihina sabar. Kan Islam rahmatan lil alamin. Palalu bumenyan.
Salah, ini penerjemah rahmatan lil alamin, jangan ke situ adanya. Kita sabar kalau pribadi kita dihina, kita dicaci, kita dizolimin, bener suruh sabar. Nabi suruh in udhiya ya'fu wa la yu'agib. Nabi kalau diganggu ya'fu Nabi, memaafkan. Wa la yu'agib, enggak balas. Wa in khusima yasmut wa la yujawib. Kalau diajak bertengkar, diem, Nabi enggak jawab. Coba nonyang pada bilang sabar, agama diganggu bilang sabar. Coba pengen tahu di jalanan dikatain umpama sama orang, goblok lu, pasti balas dia. Lu yang goblok. Katanya suruh sabar. Salah, sabar itu kalau diri kita, pribadi kita diganggu, sabar. Ada orang zalim sama kita, sabar, serahin sama Allah. Tapi kalau agama diganggu, wa idza dhiyya haqqullah lam yagum ahadun li ghadabi. Apabila agama Allah diganggu, hak-hak Allah diganggu, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi kalau agama diganggu enggak ada yang semarah Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita mendoainya biar pada dapat taufik hidayah, Pak. Amin. Kalau enggak dapat taufik hidayah juga, kalau masih begitu aja mendingan mati dah. Kelar urusan. Mau bagaimana kek? Pegel habisnya. Ya, pegel apa enggak? Enggak. Tadi dibilang dilaporin udah. Ya. Dilaporin kagak diproses-proses. Ketahuan banget salahnya. Enggak diproses-proses sampai waya gini. Yang dulu menghina azan, dulu menghina cadar, jilbab dihina, bagusan konde katanya daripada jilbab. Enggak diproses sampai waya gini, ngehina agama. Nah, ini para hadirin jamaah sekalian ya. Jadi para nabi itu Allah kasihkan keistimewaan masing-masing. Nabi Allah Daud keistimewaannya punya suara enak. Nabi Daud tuh suaranya enak, Pak. Kalau lagi ngaji Zabur, Nabi Allah Daud tuh air berhenti yang lagi jalan. Sungai itu berhenti. Besi jadi lembek. Besi jadi lembek, saking enak-enaknya Nabi Allah Daud kalau lagi baca kitab Zabur. Ya. Nabi Allah Sulaiman punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Kaya raya, raja Nabi Sulaiman, kaya raya. Ubin istananya dari emas sama perak, ubinnya kaya dah. Nabi Allah Sulaiman tuh punya kekayaan yang tidak bisa dimiliki oleh manusia sebelum dan sesudahnya. Memang permintaan Nabi Allah Sulaiman, ya Allah berikan aku kekayaan yang tidak bisa dimiliki oleh orang sebelum aku dan orang setelah aku. Sampai dulu pernah mau ngundang makan, seluruh manusia mau dijamin makannya setahun, minta sama Allah, ya Allah saya mau jamin makhluk hidup makannya setahun. Sampai begitu, kata Allah enggak bisa engkau ya Sulaiman. Ya udah sebulan dah ya Allah, makhluk hidup semua saya jamin makannya. Kata Allah enggak bisa juga ya Sulaiman. Ya udah seminggu dah, enggak bisa juga. Ya udah sehari, enggak bisa. Ya udah sekali dah. Sekali mau ngejamin, sekali makan mau ngejamin makan makhluk hidup. Kata Allah tetap enggak bisa ya Sulaiman. Tapi kalau engkau mau coba silahkan. Bikin undangan, Nabi Sulaiman bikin undangan, Pak. Ya, seluruh makhluk diundang makan sama Nabi Sulaiman. Saking kayanya seluruh makhluk, jin, manusia, binatang semua diundang makan sama Nabi Sulaiman. Kirim undangan. Ngirim undangannya Nabi Sulaiman gampang, karena angin nurut sama beliau. Tinggal ngomong doang, yang nyampein angin ke telinga makhluk semuanya. Dulu mah belum ada WhatsApp, belum ada IG, belum. Ya. Tapi lebih canggih, ya, pakai angin. Jin tuh pada nurut sama Nabi Sulaiman, jin semuanya pada nurut. Suruh kirim undangan, semua makhluk hidup diundang makan sama Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman, Pak, bikin meja makannya, meja makan supra itu sufrah itu taplak makan. Ya. Bikin taplak makannya aja kurang lebih kira-kira 1000 kilo. 1000
1000 kilometer bikin jamuannya, prasmannya. Ya, kalau orang ngawinin kan prasman paling 3 meter mejanya ya. 3 meter. Ini bikin 1000 kilometer. Nabi Allah Sulaiman alaihis, panjangnya 1000, lebarnya 1000. Luas dibikin sama Nabi Sulaiman. Begitu datang waktu undangan, dipersilahkan semua makan. Yang makan cuma satu makhluk Allah doang, namanya ikan nun. Ikan, ada nama ikan nun. Makhluk Allah yang paling gede, ikan nun namanya. Bukan ikan gapi. Ikan nun. Belum pernah, nggak ada di kali mah. Ya, yang mana ikan nun? Wallahu alam, di laut mana nggak tahu. Ikan nun. Itu yang makan cuma ikan nun doang satu. Sekali suap langsung habis. Itu makanan yang dijamu oleh Nabi Allah Sulaiman. Itu pun belum kenyang. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku katakan engkau enggak bakalan bisa menjamin makan makhluk hidup walaupun cuman sekali. Jadi semua yang jamin makan makhluk hidup adalah Allah Subhanahu. Jadi Nabi Sulaiman tuh kaya raya, Pak. Jadi masing-masing nabi punya keistimewaan. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Setiap keistimewaan yang dimiliki oleh para anbiya itu dimiliki oleh Nabi Muhammad. Setiap keistimewaan yang dimiliki oleh para anbiya dimiliki oleh Nabi Muhammad, bahkan lebih. Nabi Allah Nuh mempunyai kesabaran dalam berdakwah. Nabi lebih bersabar. Kalau Nabi Allah Nuh sabar, tapi akhirnya minta umatnya supaya diazab. Ya Allah, azab nih umatku semuanya yang kagak beriman. Semuanya Allah, jangan disisain. Karena kalaupun lahir dari perut mereka, kalaupun lahir dari benih mereka, pun mereka tidak bakal beriman. Kirimin azab ya Allah. Dikirimin banjir, tapi Nabi nggak pernah begitu. Nabi selalu mendoakan umatnya. Ditimpugin di kota Taif, dilemparin, Nabi dakwah, dilemparin sampai dalam riwayat Nabi berdarah, tapi Nabi doain. Tuh malaikat penjaga gunung semuanya udah nawarin diri. Ya Rasulullah, apa saya tibanin aja sama gunung nih? Saya habisin nih sekali timpuk sama gunung langsung nih kampung Taif hancur semua. Kata Rasulullah, jangan. Walaupun mereka tidak beriman, aku mengharapkan anak cucu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, kasih sayang. Kalau Nabi Allah Yusuf terkenal keren, tampan, Nabi Muhammad lebih tampan dari Nabi Allah Yusuf. Kalau Nabi Sulaiman kaya raya, Nabi Muhammad kalau mau kaya bisa banget, bahkan ditawarin sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam hadis, khayyirtu. Dalam riwayat, khayyarani Rabbi baina an akuna nabiyyan mulkan au akuna nabiyyan abdan. Allah telah ngasih pilihan sama aku, kata Nabi. Aku disuruh milih, pengen jadi nabi yang raja kaya raya, apa nabi yang sebagai rakyat biasa miskin. Fa akhtaru nabiyan abdan, aku pilih jadi nabi yang biasa aja, nggak jadi raja, nggak kaya. Padahal kalau nabi mau kaya, seluruh gunung yang ada di kota Mekah dirubah sama Allah jadi emas buat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Itu dalam riwayat begitu, Pak. Tapi Nabi nggak mau. Bahkan doa Nabi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku dalam golongan orang-orang miskin. Itu doa Nabi. Yang doa ini saya rasa nggak pernah dipakai sama umatnya. Ada gak orang yang minta miskin? Ada gak? Ada gak? Ya Allah, saya lagi banyak duit, ya Allah kurangin ngapa? Ada gak gitu? Ada gak? Nggak ada. Wah, mintanya kaya, udah kaya minta kaya lagi terus, nggak ada habisnya sampai mati. Akhirnya tuh duit nggak
Tapi Nabi enggak. Nabi doanya begitu. Dan Nabi paling cinta sama orang miskin. Kalau diundang sama orang miskin datang paling dulu Nabi. Idza da'ahul miskinu wa idza da'ahul miskinu ajabah. Nabi kalau diundang sama orang miskin, Nabi datang memenuhi undangan. Dalam riwayat ijabatan muajjalah. Ya. Nabi kalau diundang oleh orang fakir miskin datangnya paling dulu Nabi Muhammad. Beda sama kita. Kita kalau giliran yang ngundang kaya baru dah. Wah. Jam 8 acaranya, jam 6 udah nungguin di situ. Giliran yang meninggal orang kaya tahlilnya rame. Wah, tahlil nih nujuari nih, ayam nih, daging nih, gegares mulu sih pikirannya. Coba kalau giliran yang miskin meninggal tahlilnya, tahlil itu paling ya kacang. Astaghfirullahaladzim. Nabi enggak begitu Pak. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi biar niru Nabi. Biar cinta sama orang fakir miskin. Kalau punya duit tuh sodakohin fakir miskin. Biar perlu. Jangan kalau sama yang kaya sama kaya pada perlu banget. Ya, yang kaya sama yang kaya pada perlu. Kalau mau lebaran pada masing-masing ngasih parsel. Yang kaya sama yang kaya pada ngasih parsel. Terbalik. Kalau kita mau kasih parsel, no orang fakir miskin, no parselnya gede, yang isinya gala wafer, cangkir, gira nggak? Orang fakir miskin dikasih parselnya gede begitu, coklat, biskuit, keju, gira nggak dikasih begitu tuh? Girang Pak parsel, bisa-bisa sebulan kagak dibuka-buka, saking girangnya. Kalau orang kaya mau dikasih begitu biasa udah. Kalau orang fakir miskin datang ke rumah kita, sediain makan yang enak-enak, beliin Black Forest, kue tar, nastar, apa lagi? Makan yang enak-enak kasih, ya, bolu, kue apa lagi? Dodol. Justru kalau orang kaya yang datang ke rumah kita, baru kita sediain tuh dodol wajib. Kembang goyang, akar kelapa, rengginang, itu yang kita mesti kasih biar dia pada ngerasain. Waduh keras juga ya, biar lo tahu. Ya. Makanya banyak-banyak nyumbang sama orang fakir miskin, biar dia ngerasain kesenangan, begitu. Jadi yang kaya biar cinta sama yang miskin. Enggak dinamakan cinta sama Nabi. Kita enggak bisa dikatakan cinta sama Nabi kalau kita enggak niru Nabi. Yang paling penting ente cinta itu niru, ittiba, ngikut, tuh baru cinta. Nabi sifatnya bagaimana? Begini, ngikut. Nabi sifatnya sabar, ngikut. Nabi sifatnya tawadu, ngikut. Nabi sifatnya cinta sama fakir miskin, ngikut. Ikutin semua perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kita dinamakan cinta. Kalau cuma hadir maulid doang ya belum dibilang cinta, masih sedikit. Ya, ini kan jalan kita menuju cinta. Jadi biar diresapin nih Nabi begini itu sejarah disebutin nanti di situ. Baru kita tambah, oh Nabi begini, kita ikutin. Jangan hadir maulid cuman wah hadruhnya nih keren nih. Wah anunya nih keren nih. Wah petasannya banyak nih di sono nih. Wah di sono kebulinya paling enak. Wah sampai bawa-bawa bendera, sampai gede-gede, sampai kayak spray. Dihayatin, maulid itu dihayatin benar-benar. Jadikan hikmah pelajaran. Jangan cuma nyohor-nyohoran, jangan. Biar ngeresep, biar ada atharnya, biar ada bekasnya di hati ini, biar ada bekas. Baru abis itu kita abis hadir maulid begini nih, biar tambah rajin nuntut ilmu. Karena kalau kita dengar cuma di ceramah doang nggak bakalan cukup. Harus kita duduk nuntut ilmu, deketin para ulama, rajin ngaji, duduk di majelis taklim, deketin ulama. Insya Allah kita tahu sedikit-sedikit bagaimana cara kita hidup di dunia ini yang benar sampai kita menuju akhirat dalam keadaan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anak muda nih abis ini janji nih,
habis hadir maulid biar rajin ngaji. Siap apa enggak? Siap enggak? Ya, biar rajin ngaji itu yang dipuji sama Nabi. Kalau kita pengen dicintai sama Nabi, rajin ngaji, rajin duduk di majelis ilmu. Insya Allah Nabi cinta sama kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.